Halo semuanya, jumpa lagi channel saya. Pada video ini saya akan bahas yakni dengan judul apa sih kelebihan dan kekurangan ketika kita melakukan root dan jailbreak pada iPhone maupun Android kita. Nah, jadi mungkin antara kalian belum tahu ya, apa sih kelebihan dan kekurangan ketika kita melakukan root maupun jailbreak pada perangkat Android maupun perangkat Apple kita. So, langsung aja. Nah, jadi root atau jailbreak itu mungkin teman-teman udah nggak asing ya, dan sering dengar ya di seluruh kalangan ya. Jadi root dan jailbreak ini adalah salah satu hal yang sangat digemari dan banyak dilakukan oleh berbagai orang-orang di seluruh dunia. Ya, termasuk di Indonesia mungkin kalian sering gitu ya melakukan jailbreak dan melakukan root pada perangkat kalian ya, baik Android maupun Apple kalian. Nah, di mana root ini adalah kita tuh bisa melakukan banyak hal ya. Jadi yang tadinya nggak kita bisa lakukan, jadinya bisa kita lakukan sepuas hati kita gitu ya. Nah, itulah mengapa pengertian dari root dan jailbreak yang memang banyak banget ya dilakukan oleh kita ya. Nah, tapi di antara kalian mungkin belum tahu nih ya kira-kira apa sih kelebihan maupun kekurangan ketika kita melakukan jailbreak baik perangkat Apple maupun Android kita. So, langsung aja. Nah, kelebihan pertama adalah kita bisa memodifikasi perangkat kita. Nah, jadi dalam arti apapun yang kita lakukan itu bisa kita modifikasi, mulai dari menginstal sistem lain gitu ya, terus memodifikasi wallpaper, tema, dan icon termasuk yang di Apple nih ya. Ini bisa kita lakukan ketika kita melakukan root maupun jailbreak. Itu yang menjadi salah satu kelebihan utama yang perlu harus kalian ketahui. Karena gue yakin belum banyak di antara kalian mengetahui hal tersebut ya, dari kelebihan maupun kekurangannya. Oke, tapi gue akan bahas kelebihan dulu ya, oke? Nah, kelebihan kedua adalah jumlah aplikasi tidak akan terbatas ya. Ketika teman-teman meroot maupun melakukan jailbreak perangkat Android dan Apple kalian, maka jumlah aplikasi itu tidak akan terbatas sehingga kalian bisa install apapun yang kalian mau. Tapi termasuk yang di Apple nih, tapi gue nggak tahu ya apakah perangkat Apple sekarang bisa di jailbreak atau enggak. Karena setahu gue perangkat Apple yang bisa di jailbreak itu ya, perangkat-perangkat yang ke bawah ya. Karena untuk sekarang sistem celaknya itu udah ditutup oleh Apple. Nah, sehingga kalian akan semakin sulit untuk menjailbreak ya, kalau nggak salah. Nah, intinya kelebihannya kita bisa menginstal aplikasi berbagai banyak hal yang tadinya ada jadi bisa ada. Itu kelebihan yang kedua. Nah, ketiga adalah jumlahnya lebih banyak ya, sehingga kita tidak terbatas ya. Jadi apapun yang kalian mau, misalnya tadi seperti saya bilang, jumlahnya itu tidak akan terbatas ya. Baik teman-teman mau install sistem lain, install aplikasi lain, itu tidak akan dibatasi ya. Teman-teman bisa puas tuh mau ngapain aja perangkat kalian, baik Android maupun Apple kalian. Oke, itu kelebihannya ya. Kelebihan ketika kalian melakukan root ya maupun melakukan jailbreak ya pada Android maupun Apple kalian. Nah, kekurangannya apa nih? Pertama adalah satu ya, sistem celaknya akan semakin rendah. Jadi sistem keamanan kalian, perangkat kalian tuh akan mudah disusupi berbagai virus maupun malware. Nah, sehingga ini akan mengganggu yang namanya celah keamanan ponsel kalian, baik itu privasi kalian, data kalian, dan sebagainya. Ya, jadi itulah resiko kekurangan kalau kalian melakukan jailbreak maupun root ya, baik pada perangkat Android dan perangkat Apple kalian. Itu kekurangannya. Nah, kedua adalah kekurangannya adalah yakni bakal banyak terjadi error ya. Nah, dalam arti kalau kalian mau benar-benar gitu niat melakukan root maupun jailbreak, maka kekurangan resiko yang akan kalian dapatkan yaitu akan banyak kalian akan banyak mendapatkan masalah error baik pada perangkat Android maupun pada perangkat Apple kalian. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui ini ya, karena banyak dari kalian belum tahu kekurangan ya ketika kalian melakukan root maupun jailbreak. Itu yang kedua. Nah, ketiga adalah ya teman-teman nggak akan lagi mendapatkan update resmi dari developer. Misalnya teman-teman Apple nih, teman-teman mau jailbreak, ya teman-teman nggak akan lagi tuh mendapatkan update resmi dari Apple. Artinya, karena perangkat kalian itu sudah dimodifikasi, perangkat kalian itu sudah dilakukan yang namanya root seperti di Android. Ya, jadi nantinya kalian tuh kedepannya nggak akan lagi mendapatkan update yang lebih baru, misalnya OS, update sistem keamanan. Ya, kenapa? Karena kalian sudah melakukan modifikasi. Gitu, jadi percuma ya. Makanya itulah yang menjadi kekurangan ketika kalian melakukan root maupun melakukan jailbreak.
Nah, jujur ya, jadi teman-teman harus tahu karena mungkin gue yakin di antara kalian belum ada yang tahu kelebihan dan kekurangan ketika kalian melakukan root maupun jailbreak perangkat kalian ya, baik Android maupun Apple kalian. Nah, gue pribadi dulu pernah juga melakukan jailbreak termasuk di iPad ini, dan root juga di Android yang di HP dulu ya, jago di HP Vivo. Dan itu menurut gue adalah resiko banget ya, karena meskipun memang banyak kelebihan yang bisa gue lakukan, yang bisa kita lakukan, ya tapi sekali lagi mendingan kalian jangan deh, ya lebih baik perangkat kalian tuh tetap berada di kondisi pabrik aja, jangan teman-teman root maupun teman-teman jailbreak, karena nantinya akan merugikan perangkat kalian sendiri ya. Oke, jadi sekali lagi lebih baik jangan dilakukan jailbreak maupun root ya, supaya kan sayang ya HP ataupun perangkat kalian tuh udah beli mahal-mahal tiba-tiba mengalami masalah dan mengalami berbagai kendala. Ya, maka itu gue sarankan sebaiknya jangan dilakukan root maupun jailbreak. Oke, baiklah demikian ya video pembahasan ini terkait kelebihan dan kekurangan ketika kita melakukan root maupun jailbreak. Kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kalau teman-teman ada sebuah pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Dan sekali lagi, kalau misalnya ada penjelasan yang gue jelaskan salah atau apa, teman-teman bisa bantu untuk koreksi. Baik, demikian saya bisa bahas. Kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.